Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah bagian ke-7. Masih di Jangan Gantung Mukena. Rahasia apa hingga mukena tersebut tempat media berdiam dirinya satu sosok yang sangat mengerikan? Dan ini dia bagian berikutnya. Ini dia selengkapnya. Ada yang bilang ketika orang mati saat ia bangun lalu menggapai kayu penyangga rumah, kayu penyangga itu tak akan bisa dipisahkan dengan sang mayat kecuali dikuburkan bersama. Wallahu alam. Saat di tengah detik-detik mencekam, aku seret keluar kembali langkah kakiku. Kuselami kabut di belakang rumah dengan mulut mengucap sesuatu terbata-bata, teramat takut. Ayolah datang, tampak di depanku sekarang. Sialan. Tangan dan bajuku kenakan kini lebih terlihat kumal. Tapi belum ada tanda-tanda mukena itu terlihat. Kalau bukan demi Rere, Bang Oar bilang tak perlu berpikir dua kali untuk menyiram mukena itu dengan sejerigen minyak tanah. Untung kesadaran dan kesabaran masih berpihak pada kami. Mukena itu adalah ujian akhir dan kami masih banyak ingin belajar. Neng, ayo kita pergi cari orang. Tidak mungkin yang Rere dalam bahaya. Ternyata Eyang sudah tak kuat berada di rumahnya. Siapa yang kekeh kemarin mempertahankan diri di rumah neraka ini? Lihat, Eyang menyeretku seperti kucing hendak berlari selepas mencuri ikan. Bang Hasim akan tahu hal ini secepat mungkin. Besok pagi bahkan besok subuh dia akan memaksa kami pergi dari sini. Itu jika dia melihat Rere kerasukan seperti tadi. Saat itulah tangan kiriku tak sengaja menyentuh kelembapan tanah. Tanah gembur kehitaman penuh belatung, begitu lembab, tapi terasa menusuk tulang panasnya. Eyang begitu meremas kuat pergelangan tanganku saat kami melihat benda putih itu. Doa-doaku bentangkan seolah jadi pagar di balik ketakutanku. Jangan sampai goyah, jangan sampai aku pingsan sekarang. Tarik Yang, ada kaki 1000 sama ulat-ulatnya Neng. La ilaha illallah. Sampai renda di kaki kain terangkat ke udara. Mulutku tak berhenti merapal kalimat suci Allah. Segera aku dan Eyang masukkan itu ke dalam karung, lalu kami letakkan ia di batas rumah. Aku sadar ini tidak baik. Ini masih awal dari segala teror. Besok atau detik selanjutnya, aku pastikan mukena itu hidup kembali. Itu lebih baik dibanding dia memakai tubuh Rere. Dengan begini, Rere tidak akan terluka lagi. Setelah mengunci pintu dapur dan meninggalkan mukena itu, kami bergegas menuju ruang tengah. Tentu dengan saling dorong-mendorong. Ternyata Rere terlentang di depan kamarku. Dia terbaring dengan rambut menutupi separuh wajah. Rere? Bukan, dia pocong Mel. Eyang menarik tubuhku menjauh. Sementara di bawah lantai, Rere sudah tak bergerak sama sekali. Hawa panas ketika merusak di ubun kepalaku saat kulihat darah menetes di lantai. Eyang seketika tercengang sebelum tubuhnya luruh ke lantai. Malam itu hanya ada tangis dan air mata. Eyang meraung-raung seperti teramat takut kehilangan. Mengenang kejadian tadi merupakan mimpi yang seolah nyaris meruntuhkan psikis Eyang. Begitu juga denganku. Aku sangat takut kehilangan adikku, Rere. Pukul 3.20 dini hari menjelang subuh. Waktu lambat seperti kami habiskan telah berhari-hari. Tenaga terkuras begitu banyak. Kami pun sahur hanya meneguk air putih. Setelah kejadian itu, Eyang menyuruhku memanggil Umi Lasmi. Semoga Umi sudah ada di rumah. Sementara ini, Rere, Eyang baringkan di kamarnya. Selimut tebal menyinggap seluruh tubuhnya. Darah tadi berasal dari mulutnya, pasti teramat perih. Bagaimana ia harus menguliti dirinya sendiri? Raganya dipermainkan begitu gampang. Namun aku tahu, Rere juga berusaha kuat melawan raga lain yang ingin menguasai tubuhnya. Buktinya saat sekarang pun Rere masih terus menitikkan air mata. Tak dengar apa-apa Tomel. Umi tidur pada lewat jam 12 soalnya. Baru pulang sehabis isya. Beliau menyodorkan aneka buah. Buah mangga segar, jeruk manis, melon,
dan makanan khas pengantin Magelang. "Makasih Umi." Aku mempersilahkan Umi masuk ke kamar, sementara Eyang membereskan piring bekas makan Rere. Rere, anak itu sudah bangun. Matanya sembab, masih pucat, tapi ia sudah normal. Aku segera mengupaskan buah jeruk untuknya. Sedikit flashback. Rere itu sangat suka buah jeruk. Dulu, sewaktu dia kecil, dia sering mengajakku mencuri jeruk di kebun ayahnya Sanula, tetanggaku dulu. Hasil curiannya kami kumpulkan, lalu kami membeli kura-kura dan keong. Rere mengambil uang jatahnya yang lebih besar dan membeli kura-kura, sementara aku yang bertugas memungut jeruk hanya dapat ampau senilai harga keong. Dulu kura-kura adalah hewan paling digemari di kampung ibu, apalagi pas hari peringatan ulang tahun kemerdekaan. Rere jago cari musuh, cari lawan, cari kawan, cari uang, dan cari kura-kura. Kura-kura itu diikutkan lomba oleh Rere karena dia belinya sangat mahal. Otomatis kita bisa membeli kura-kura yang besar dan gendut. Tapi Rere yang masih berumur jagung sudah cerdik. Dia membeli kura-kura kecil karena kura-kura kecil larinya gesit ditambah corak yang cantik untuk menarik penilaian juri. Zaman sekarang istilahnya ada poin tambahan, apalagi dia dapat yang bertanduk. Dari hasil lomba lari kura-kura itu, Rere dapat uang. Hasilnya ia bagi ke kawan-kawan lainnya yang laki-laki. Pas pulang, sudah tak ada apa-apa. Kantong kosong. Sementara aku masih punya keong. Rere bilang aku yang mencuri. Lalu uang curian itu aku belikan keong. Alhasil aku yang kena pukul. "Mbak." Suara lembut itu terdengar baru saja. Suara yang beberapa hari ini sangat aku rindukan. Sampai-sampai panggilan untukku itu bisa tembus ke relung hati. Lagi-lagi air mataku tak terasa menetes lagi. "Udah bangun?" "Rere sakit apa ya?" "Tuhan, Rereku, adik sepupuku sudah pulang ke pelukanku." Jangan tanya betapa dalam rasa sesak yang tertahan. Seperti saat ini, air mataku selalu lolos tanpa permisi. "Anak nakal, makanya jangan tidur melulu. Bangun yuk," ajakku. Dia pun bergerak. Gerak pelan dibantu Umi. Subuh tadi, kami sudah membalut luka gigitan di lengannya. Umi balur dengan daun obat-obatan karena lukanya cukup dalam. Rupanya mulut Rere berdarah karena dia juga menggigit dirinya sendiri setelah yang lolos melarikan diri. "Rere kayak habis kena sihir, Mbak." Rere jerit-jerit tapi Mbak lari ketakutan. Sadar tapi gak ngerasa lagi ngapain. "Itu kenapa ya, Mbak?" Umi yang sudah mendengar cerita kami hanya terdiam. Beliau menatapku sendu. Kasihan, juga terlihat bersalah karena mungkin tak bisa membantu. Karena Umi tidak mau percaya begitu saja tanpa dia menyaksikan sendiri, termasuk ajakan pengajian itu. Bertahun-tahun dia tak tahu kalau yang pernah mengajaknya adalah pocong penunggu rumah Eyang. "Kita cerita nanti ya, kamu kan baru siuman. Nanti Eyang marah kalau kamu gak manut." Sembari menemani Rere dan sudah aktif seperti biasa. Suara mobil BMW E30 terdengar riuh di pelataran rumah. Aku segera bergegas. Siapa tahu itu kiriman sesuatu dari kota. Saat menyibak jendela dekat pintu, aku melihat beberapa gerombolan anak muda. Tapi yang turun dari mobil hanya 2 orang. Dia Bang Hasim dan 1 lelaki asing. Bang Hasim terlihat sibuk menurunkan barang karena aku masih di balik pintu. Kubiarkan mobil itu pergi dulu sebelum menjemput Bang Hasim keluar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kawan Bang Hasim yang menyapa lebih dulu dengan cara sedikit menunduk. "Dek, sendal siapa itu? Apa tamu?" Selidik Bang Hasim yang melempar pandangan ke arah anak tangga. Bawaan Bang Hasim segera aku ambil alih. "Punya tetangga Eyang, Bang." Bang Hasim melepas sepatu ketsnya, sementara aku mencoba menjelaskan. "Bang, email mau ngomong bentar, boleh?" "Boleh." Lelaki tinggi itu sedikit melirik arlojinya di balik lengan baju. "Di sini kami cuma sampai sore ya. Kawan abang mau jemput di depan toko." "Duduk dulu," sambungnya lagi. Kami segera mengambil posisi duduk masing-masing. Sementara pemuda yang tadi izin masuk menemui Rere.
entah pacarnya atau kenalannya. Soal Bibi Lija, abang tahu nggak bang? Anaknya Bibi, Sabrina, meninggal dunia pas Bibi pulang kemarin, juga pas Eyang masih pemulihan. Innalillahi, bukannya dia pengen tinggal di sini? Raut wajah Bang Hasim yang datar seketika berubah. Kata siapa itu bang? Loh, bukannya Eyang dari dulu mau nyekolahin Sabrina? Kalau mau sekolah ya mesti tinggal di sini karena deket. Eyang gak cerita bang. Oh gak apa-apa, Eyang juga cuma bilang masih rencana. Sabrina dulu juga masih menimbang-nimbang, karena kata Bibi, Sabrina masih kurang tahu membaca. Maklum tidak sekolah. Turut berduka ya, bilang ke Bibi nanti abang ajak dia bicara. Tapi bang, ada yang aneh sama Bibi. Aku memindahkan kekhawatiran itu melalui pengaduanku pada Bang Hasim. Aku bercerita banyak, mumpung dia ada di sini. Kamu sakit apa setelah makan itu? Enggak, cuman aneh aja bang. Kamu sakit apa? Abang tanya. Jangan kebiasaan nuduh dek, pikir coba. Seandainya Bibi coba berniat buruk, mungkin Eyang sudah mati lebih dulu. Teror juga ada sudah lebih dulu. Aku seperti bocah yang diintimidasi seorang ayah. Takut, deg-degan, sampai membalas tatapan dia tidak bisa. Bang Hasim hanya mengangguk saat aku akhirnya menuruti nasihatnya, lalu memintanya masuk ke kamar Eyang. Biarkan aku menghirup udara bebas Tuhan. Aku menyerah, tapi aku ingin tahu semua hal apa yang terselubung di rumah Eyang ini. Kokoh, dinding seperti pijakan beton jika dilihat dari segala penjuru. Tak ada satupun yang kurang, tak ada celah dari penyisiran mataku. Sebegitu kokohnya, hingga semua rahasia di baliknya bisa tersimpan rapat-rapat. Sebegitu kokohnya, hingga semua orang tak bisa melampaui batas rahasianya. Matahari terus merangkak jauh, sementara lamunanku buyar karena suara ribut dari dalam. Kuusap wajahku yang terasa kusut, lalu menyusul Bang Hasim ke kamar Eyang. Eneng teh kumaha? Rere ternyata menggerutu. Tangan pacarnya ditarik-tarik. Terjadilah aksi tarik-menarik di antara mereka. Sementara Eyang yang sudah balik dari dapur hanya jadi penonton. Umi antara tersipu dan kesal. Bang Hasim apalagi? Abdi serius, Neng gelis, sahut si pemuda itu dengan logat Sunda kentalnya. Dari situ aku baru paham, selama ini Rere belajar bahasa Sunda karena dia belajar dari pacar jadi-jadiannya, walaupun masih salah-salah. Entah lelaki ini adalah pacar keberapa. Lelaki berkulit sawo matang, kurus, pakai kacamata tebal, kumis tipis dan celana kedodoran. Tapi, nah tak ngirim surat, tanya Rere semakin manja. Sebab karena kan rencananya mau kesini nih. Sekarang udah di sini Neng, jawab pemuda itu. Obrolan berlanjut lama dan semakin menggelikan, membuat kami satu persatu bergegas keluar. Bang Hasim meminta Eyang untuk bicara bertiga denganku. Selepas Umi pulang, di dapur aku menceritakan semuanya. Soal Rere, soal tulisan yang aku catat, soal mimpi aneh yang datang 2 kali. Email gak yakin kalau mimpi itu ada hubungannya, tapi email gak mau ada yang ditutupi. Lelaki itu mengangguk, lalu keadaan seketika hening. Bang Hasim terlihat tengah berpikir. Terus, mukenanya hilang? Iya bang. Eyang beranjak. Beliau mengambil langkah lebar menuju meja besar di depan kamar kakung. Rupanya tangannya meraih amplop putih yang terselip di antara sapu tangan. Karena sibuk mengurus Rere, Eyang belum sempat membaca suratnya. Juga karena Eyang tahu kalau Bang Hasim bakal datang, jadi katanya sekalian saja. Itu bang, itu surat dari Pak D, email ambil kemarin. Kata Bang Owar, ada kain mukena yang dikubur. Dia kubur di mana? Bang Hasim tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Eyang tercekat sama denganku. Pasalnya kain itu hanya tergeletak di teras belakang. Kami tak tahu menaruhnya di mana supaya aman. Tadi saat Eyang ke belakang, mukena itu udah hilang. Eyang seperti lupa dengan amplopnya. Beliau beralih menatap Bang Hasim dengan tangan gemetar. Eyang pikir Rere bisa sadar karena kain itu sudah kembali padanya. Pocong yang kalian pernah lihat itu. Eyang tiap kali sholat, tiba-tiba entah dari mana selalu teringat pesan istri Santoso kala dia masih tinggal di rumah belakang.
Amplop terbuka, tapi Eyang lepaskan di atas meja karena tak sengaja jatuh. Amplop itu berpindah ke tangan Bang Hasim, sementara aku menanggapi segera omongan Eyang. Maksud Eyang apa toh? Tak langsung menanggapi. Beliau menggeser kursinya begitu lamban. Eyang berdiri, lalu membalikkan tubuhnya ke arah lain. Eyang menerawang pemandangan di luar sana dengan mata lurus. Aku bisa membaca keadaan Eyang. Beliau seperti menarik ingatannya bergulir ke masa lalu. Eyang dulu sempat dengar si Purmaisya, Bang Hasim, katanya si Santoso, suaminya, sering bermimpi di luar nalar. Seperti dirinya benar-benar berada di kejadian itu. Mimpi beruntun dan selalu mengerikan. Salah satu mimpinya adalah dia pernah mimpi meninggal dunia. Dia merasa benar-benar diangkat, digotong, dibaringkan ke salah satu musola, digelarkan tikar awi, tikar bambu, lalu disolatkan. Musolanya saja yang beda. Katanya musola itu sangat berbeda dengan musola yang dulu si Santoso sering datangi. Musola itu seperti tempat zaman baheula, masih reot, jalma hayang atau semua orang ngantar ke makamnya. Sampai Santoso teramat luar biasa ketakutan. Tapi tiba-tiba dia merasa kerandanya digedor-gedor perlahan kencang, sampai tubuhnya jatuh dari penyangga, dan akhirnya ia bisa berdiri. Saat itu aku yang pura-pura tak tahu siapa Santoso kemudian diceritakan oleh Bang Hasim. Dulu ada Pak Sutri yang bertugas sebagai penjaga rumah Eyang. Setelah itu tak ada kabar dari mereka. Seperti yang disampaikan Pak Detua dan temannya hari itu, Santoso pergi meninggalkan Siliwangi dengan hanya menaruh sepucuk surat berisikan ucapan terima kasih. Surat di tangan Bang Hasim akhirnya terbuka dari lipatan. Kata pertama tertulis nama alamat Pak D. Kalimat berikutnya berisi salam dan basmalah. Hingga mataku sampai kalimat ketiga. Kami sampai pada sesekalimat yang seakan-akan membuat darahku mendidih. Suara gemuruh nafas tiba-tiba saling bersaut-sautan. Tangan Bang Hasim bahkan bergetar hebat sebelum akhirnya surat itu dibanting ke lantai. Innalillah. Ada yang pernah mati. Matinya di mana? Bang Hasim menatap Eyang sekilas, menunggu jawaban, lalu membuang wajah dengan nafas memburu. Tangan putih Eyang berhamburan menarik kembali kertas yang berserakan di lantai. Mata memicing tajam, mengerjap-ngerjap, seperti takut apa yang dilihatnya itu adalah nyata, bahwa memang benar pernah terjadi di rumahnya sendiri. Uluh darpe, patah tulang belak, berserakan, antri, malam sukra, terdiri 20 santriti. Eyang membalikkan kertas, mengikuti arah tanda panah. Sebuah gambar tersingkap bercak noda memenuhi seluruh kertasnya dengan keterangan DOC 85.22.23 di sudut kiri. Begitu juga tulisan yang ada di seberang kebanyakan tak jelas dilihat mata. Sketsa jasad itu seperti berada dalam ruang kamar yang tak asing, meskipun dindingnya masih terbilang sederhana. Yang membuat kami terkesiap adalah ada gambar capture kecil yang disobek dari surat kabar. Gambar itu memperlihatkan foto seseorang yang hanya terbidik dari kepala sampai dada. Meskipun penuh bercak noda, tapi aku bisa menerka jika sang pemilik wajah itu pernah terbakar. Lehernya seperti dibor, isinya muntah kemana-mana. Tulang-tulang terpasung keluar menembus ke sumsum belakang. Itu terlihat jelas dari esofagus dan kelenjar tiroidnya yang teriris seperti irisan bawang. Bang Hasim dan aku seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Kami saling menatap, seolah memberi kebenaran bahwa pocong yang pernah duduk di atas lemari Eyang adalah wanita ini. Darah merah tergenang di sekeliling. 95% memenuhi seluruh kain yang dikenakannya. Itu di kamarku. Aku menunjuk pada aksen pintu yang mungkin tak sengaja dibidik polisi. Jauh berbeda dengan gaya pintu kamarku sekarang. Tapi entah mengapa, hatiku mengiyakan jika itu terjadi di kamarku. Bukankah selama ini sosok itu selalu muncul dari kamarku? Hening. Semua orang seperti tengah berpikir sesuatu.
Tapi tidak ada ventilasi seperti ini, Neng. Aku dan Bang Hasim mendekat lagi. Uluran jari Eyang menunjuk potongan ventilasi berwarna kuning pucat di pojok atas. 1 menit kami seperti terbawa arus ke dalam gambar. Jantungku berdetak tak karuan saat sengaja ku arahkan mata pada wajahnya. Hitam pekat, tapi kedua netraku menangkap sebuah kemiripan dari lekuk dan bentuk wajah hangusnya. Dia sangat mirip seperti Eyang. Tutup saja, Dek, jangan dilihat terus, titah Bang Hasim. Sebelum Eyang memasukkan ke amplop, ada kalimat terakhir seperti penutup. Kalimat di sana tertulis, dia hanya dapat itu di arsip kepolisian. Berita itu hilang seperti ditelan waktu, berbekas hanya dari mulut orang-orang lain, tidak meninggalkan jejak dari keluargaku sendiri. Mengapa seperti itu? Menjelang surup, setelah drama anak remaja terjadi dan kedua pasangan yang tak serasi itu berpisah, akhirnya Rere merengek minta dibuatkan bubur lagi. Eyang baru saja berbaur di dapur untuk memasak, sementara aku disuruh mengantar tas Bang Hasim yang terlupa ke depan jalan poros. Di kejauhan, beberapa orang terlihat tertawa. Ada 3 motor, 4 dengan motor Bang Hasim yang diantar Pak Omar, pemilik bengkel dekat kampusnya. Sementara pemilik motor yang lain sedang mengisi bahan bakar. Aku lihat Bang Hasim sudah terlihat rapi dengan jaket kulit modelan bomber yang terpasang di tubuh tegapnya. Ia menatapku sambil sedikit tertawa. Repotin ya, Dek. Nanti kalau Rere sembuh, kita jalan-jalan ke Ragunan deh. Sedikit tersipu, tapi membuatku tak enak hati. Kemarin sudah kesana sama Oma sama Eyang. Tas di bahuku sudah berpindah ke pemiliknya. Kamu maunya kemana? Bilang saja, nanti kita kesana. Nanti email tanya Rere, Bang, sahutku. Beberapa orang terlihat fokus pada kami. Tiba-tiba satu di antara mereka menghentikan langkahku yang sudah hendak pulang. Ntar dulu no. Panggilan Bang Hasim adalah Nono. Di kalangan kampusnya, aku baru tahu setelah sering bertemu dengannya belakang itu. Ngapain, Di? Aku menoleh pada sang suara. Ternyata dialah Andi. Andi, kawan Bang Hasim yang pernah datang ke rumah, tapi mendadak pulang tanpa meninggalkan pesan apa-apa. Bang Andi bergegas menjemput Eko yang duduk persis di depannya. Mereka terkesiap, raut wajahnya sulit diartikan. Apa kabar, Neng? Tanyanya. Lelaki itu terlihat gelagapan. Akhirnya aku berusaha mencairkan suasana. Baik, Bang. Ah, serius baik-baik saja, Neng. Nanya opo toh kok? Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Adik-adikku nanti trauma. Sangga Bang Hasim. Tahu gak, Neng? Supir si Hasim Bagas sampai opnam seminggu karena tensinya menurun. Malam itu dia pingsan, jantungnya kumat. Terpaksa kita seret sampai ke depan jalan situ tuh. Lelaki yang satunya menimpali. Tangannya yang sedikit gempal menunjuk-nunjuk arah selokan depan pagar rumah Eyang. Lu harus ketemu Bagas deh biar kamu percaya dengan apa yang kita lihat, sungut Bang Eko. Lelaki keriting itu sedang menutup tungku bahan bakarnya. Emangnya kemarin lihat apa, Bang? Umpanku masih coba bersikap wajar. Bukan cewek nyinden, tapi keluarga setan. Masa iya di depan mereka tuh ada jenazah terlentang, dinyanyiin tembang, mana lagi sambil nusuk-nusuk bagian apanya tuh kok? Leher, bau banget. Rasanya tuh udah kayak ternak mati seminggu dikerumunin belatung. Ngingat itu, Rere mau muntah lagi. Kita lagi makan martabak tapi yang keluar rasanya usus Rere semua. Bang Eko menimpali. Keadaan tiba-tiba riuh. Mereka saling mengumpat kasar, mengode dengan kepala geleng-geleng. Katanya di luar nalar, lalu bersumpah lalu memang ia sudah menyaksikan itu dengan mata kepalanya sendiri. Tak ada suara tawa, apalagi bilang bercanda, malah bisik-bisik terdengar kalau satu di antaranya sudah tak mau bertamu ke rumah Eyang. Nah, pas kita mau lari, si Bagas tahi malah pingsan. Andi teriak panik. Tiba-tiba mereka, maksudku, setan itu noleh barengan. Jantungku rasanya udah keluar pas ngelihat wajah mereka mirip semua. Nyengir lebar sampai mulutnya ketarik ke hidung. Serem asli. Mirip siapa, Bang?
Mirip siapa ya, Di? Ogah aku ngejelasinnya ah. Bang Hasim menatapku intens. Dia seakan mengirim sinyal agar aku segera meninggalkan kawan-kawannya itu. Email duluan ya bang, hati-hati. Aku setengah berbisik. Iya, nanti abang kesini sesudah Rere diperiksa lagi. Aku pun akhirnya kembali menyusuri rumput halaman, membawa tumpukan tanya tentang apa yang baru saja Bang Andi tuturkan. Tak mau berlama-lama, aku mempercepat langkah, menunggu kamar di mana Rere sudah asyik menikmati bubur beras merah dengan lauk menggiurkan. Aku seperti termangu di tempat yang selalu tersudut dari penglihatan Rere. Bayangan Rere, ku cari keberadaannya. Setelah ku periksa lama, ternyata sudah normal, tak lagi hilang, tak lagi berpindah tempat. Eyang kemana, Re? Gadis itu menoleh. Ia menyisipkan anak rambutnya ke belakang telinga, lalu kembali fokus ke bubur oranyenya. Nyiapin buka puasa, Mbak. Mbak bilangin Eyang ya, bubur Rere keasinan. Malam hari, begitu tenang. Kusibak tirai jendela, tirai yang setebal kain sutra berlapis-lapis. Kami makan bersama setelah sholat maghrib. Eyang tengah menjahit baju Rere di kamarnya, sementara aku sedang menepikan diri. Selama Rere sakit, Eyang tak menyuruhnya tidur di kamarku, jadi Rere tidur bareng Eyang, sementara aku tidur sendiri sampai Rere pulih. Ingatanku lantas kembali pada usia 8 tahun silam. Aku masih kecil. Usia itu menjadikan aku seperti hidup dalam raga orang lain. Aku dipaksa menjadi orang dewasa saat baru mengenal diriku sendiri. Ayahku, ibuku mulai sakit. Aku belum sadar jika mereka akan saling meninggalkan satu sama lain, meninggalkan sebanyak-banyaknya bahagia, juga menciptakan beribu-ribu luka dan air mata. Kesan saat aku di usia ke-10 adalah harus mencari uang banyak, memburu uang banyak, demi membeli sebuah cadangan nyawa untuk ayah. Sayangnya, aku dan keringatku hanya dibayar sia-sia. Tahun itu ayahku meninggal dunia. Aku seperti menyelami karang sembari meneguk air garam. Begitu luar biasanya rasa sakit yang aku sendiri tak bisa membayangkan sebelumnya. Jika aku akan hidup seterluka itu, bahkan di usia aku masuk sekolah dasar, aku sudah tahu yang namanya bunuh diri. Beranjak usia ke-18 tahun, saat-saat dimana aku benci yang bernama rindu. Rindu pulang ke kampung, rindu melihat ibuku, rindu berjumpa keluargaku. Lalu, menjelang tahun baru tiba, cuaca berada pada puncak badai. Banjir, longsor, tsunami membuatku gagal pulang ke rumah. Itu terjadi saat aku berada di kota Sumatera di tahun kedua merantau. Assalamualaikum, Eyang Latuh. Suara anak kecil dari arah depan tengah menyeretku kembali pada kenyataan. Segera aku menjawab salam, lalu melepas kunci di ujung daun pintu. Masuk yuk. Loh, adik siapa ini ya? Sambutku dengan senyum mengembang. Putri bungsu dari tetangga Umi yang rumahnya persis di seberang jalan. Kemarin aku dengar mereka baru kembali dari Bandung. Gadis berambut sebahu di depanku ini minta melakukan takzim, salim. Sopan sekali, juga imut, mirip manekin dijajarin di butik. Lentik mengkilau bulu matanya, bangir hidungnya, bibirnya tebal, giginya ompong bagian atas. Ia memasang wajah sumringah. Ia begitu antusias masuk dan duduk di sofa saat aku sambut dengan ucapan manis. Putri. Oh, jadi namanya Putri. Aduh, cantik sekali anaknya Bunda Yauya. Sini, duduk dekat Mbak dulu. Pengen tak unyel iki pipi. Dia berjalan sembayangan ke arahku lalu tertawa, membuatku semakin bersemangat menoel-noel pipinya yang cabi. Iya, Bunda bilang kasih Mbak Meme. Datang ya Mbak, nanti Putri ikut Bunda nonton Mbak Meme ya. Tawaku tak sadar meledek lagi. Email, bukan meme sayang. Memel. Seketika tawaku kian menjadi-jadi. Segera kuraih wajahnya, mengupcupnya berulang kali. Ia hanya ikut tertawa, lalu mendorong tanganku dengan memasang ekspresi geli. Sebuah amplop berisi surat panggilan untukku. Panggilan agar mengisi acara malam ini untuk tilawatil Quran. Sebenarnya tak perlu repot-repot diberi amplop dan undangan buka bersama hari Minggu, tapi
Aku tahu ini dari Aiswa dan para panitia majelis taklim, sebab tahun ke tahun sudah jadi rutinitas mereka. Menjelang Isya, aku ajak Rere ke rumah Umi. Dia sengaja tak aku ikutkan ke masjid dulu, karena belum sepenuhnya pulih. Sementara Eyang harus menjaga Rere dimanapun Rere berada. Itu pesan dari Bang Hasim. Saat aku menyentuh lantai masjid, tak sengaja mataku dan satu barisan makmum saling bersitatap. Mereka menatapku seakan penuh sirat keanehan. Aku secepatnya menunduk, memperhatikan mukenahku. Siapa tahu ada yang salah, tapi semuanya baik-baik saja. Mukenahku tak terbalik, riasanku juga cuma pakai bedak biasa. Tak mau berpikir lama, aku akhirnya melewati batas pintu. Tapi tatapan itu terus menjadikan aku pusat perhatian. Bahkan banyak di antara mereka menutup separuh wajah dengan tangan melalui mukena. Ketika selesai beriqomah, kami segera mengatur barisan. Meskipun sajadah yang aku gelar seperti enggan disambung oleh mereka. Kami melaksanakan sholat. Imam sudah membacakan ayat di rakaat pertama. Tiba-tiba ekor mataku menangkap seseorang ikut menggelar sajadah panjang persis di sisi kananku. Sosok itu lebih tinggi dari bahuku. Ia seperti tak melihat ke bawah, melainkan lurus ke depan. Aku mulai goyah. Firasatku sudah tak enak. Kuberanikan diri menoleh ke arahnya, mendongak seperti ingin mengintip siapa dia. Tapi belum sampai wajah kami saling menatap, dia tiba-tiba berpindah. Lalu terdengar suara. Kemarin ada beberapa orang mengubur mayat di sebuah desa bagian timur TPU Coblong. Sesudah itu mereka duduk-duduk santai di sebuah tempat. Tidak jauh dari tempat mereka ada beberapa ekor kambing yang berumput. Suara siapa itu barusan? Gelap. Tubuhku seperti terapit dalam labirin yang gelap. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Sulepena, terima kasih teman-teman.